Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi untuk Bapak Tri Kunchoro dan rekan-rekan mahasiswa belajar dan pembelajaran offering E13. Di sini saya Amanda Rahma Aulia dengan nomor induk mahasiswa 2001516 02819 kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pemaparan saya mengenai tentang ragam dari moda pembelajaran. Baik, langsung saja saya awali presentasi ini. Yang pertama yaitu apa yang kita bisa pelajari di sini atau kita dapat dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang pengertian dari mode pembelajaran itu sendiri, ciri-ciri mode pembelajaran, ragam mode pembelajaran, dan cara menentukan mode pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran kita. Oke, next slide. Nah, berikut ini pengertian dari mode pembelajaran yang dikutip dari buku Joyce and Will pada tahun 1990. Mode pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas lain. Yang artinya di sini bahwa mode pembelajaran adalah suatu rencana yang digunakan untuk mengatur bagaimana pembelajaran itu akan berjalan. Nah, mode pembelajaran ini dapat dijadikan pilihan. Artinya, guru dapat memilih model yang efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, mode pembelajaran ini bisa dijadikan untuk pilihan sebagaimana tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi, harus disesuaikan antara mode pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, berikut ini tujuan dari mode pembelajaran, yaitu tentang bagaimana sih pengajaran dilakukan memiliki dampak besar pada kemampuan siswa untuk mendidik diri mereka sendiri. Jadi, mode pembelajaran ini diharapkan selain membuat tujuan pembelajaran kita tercapai, namun juga mampu untuk berdampak pada kemampuan siswa terhadap dirinya sendiri. Oke, next slide. Berikut ini adalah ciri-ciri dari mode pembelajaran. Ciri-ciri mode pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu tentang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini diartikan bahwa model pembelajaran ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif atau tujuan dari pendidikan tertentu itu tadi. Kemudian dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini diartikan bahwa model pembelajaran dapat dijadikan suatu pilihan atau bagaimana sih cocoknya dengan alur pembelajaran tersebut. Kemudian memiliki bagian-bagian model yang dinamakan langkah-langkah belajar atau sintaks, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Kemudian yang nomor 4, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Oke, next slide. Nah, ini sudah memasuki ragam dari model pembelajaran yang saya paparkan tadi. Yang pertama yaitu tentang model pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran melalui pendekatan PBM atau pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu rangkaian pendekatan kegiatan belajar yang diharapkan dapat memberdayakan siswa untuk menjadi seorang individu yang mandiri dan mampu menghadapi permasalahan dalam hidupnya sehari-hari atau di kemudian hari. Nah, model ini tuh memiliki tujuan di mana siswa akan dapat menyelesaikan masalah atau dia memiliki kemampuan atau skills problem solving dalam kehidupannya nanti maupun sekarang. Nah, karakteristiknya di sini pelajaran berfokus pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dapat berupa pemecahan masalah sehari-hari yang bersifat konkret. Kemudian ada tanggung jawab untuk memecahkan masalah pada siswa. Guru hanya mendukung proses saat siswa mengerjakan atau memecahkan masalah itu tadi. Jadi di sini guru tidak berperan banyak, dia hanya sebagai fasilitator dalam siswa untuk mengerjakan suatu permasalahan tadi. Next slide. Nah, berikut ini alur pembelajaran dari PPM. Yang pertama, orientasi masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan fenomena dan motivasi. Guru memberikan fenomena-fenomena tertentu dan siswa akan menganalisis masalah apa yang ditimbulkan dari fenomena itu. Kemudian guru juga memotivasi siswa tentang pembelajaran ini. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan tugas belajar tersebut.
Nah, guru di sini berperan sebagai seorang fasilitator di mana dia memberikan apa sih tujuan dari kita belajar hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing pengalaman individual atau kelompok. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya. Nah, karya di sini dimaksudkan adalah untuk pemecahan masalah tadi, baik berupa laporan tertulis ataupun berupa observasi, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru melakukan penilaian dan pengembangan solusi masalah. Nah, di sini dapat diartikan bahwa guru melakukan sejumlah pengembangan dari solusi masalah tersebut, dari permasalahan yang sudah dipecahkan oleh siswa. Kemudian yang nomor 5 yaitu tentang menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan refleksi dari pemecahan siswa tadi, pemecahan masalah yang sudah dianalisis oleh siswa. Kemudian next slide. Oke, yang kedua yaitu tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini tampaknya sudah tidak asing ya di telinga kita. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan cara belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil sehingga kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Heterogen di sini dapat diartikan tidak mencampurkan gender seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan bisa dicampur dan tidak membedakan antara ras, suku atau agama untuk sekolah-sekolah perkotaan yang stereotipnya kan untuk perkotaan memang ada beberapa suku. Nah, guru bisa menjadikan kelompok-kelompok kecil itu secara heterogen. Gunanya untuk apa? Agar siswa mampu untuk mengungkapkan pendapatnya dari beberapa sudut pandang yang lain, karena semakin heterogen kelompok, semakin banyak sudut pandang yang akan didapat. Nah, karakteristik pembelajaran kooperatif ini sendiri yaitu pembelajaran secara tim, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan dalam bekerja sama. Next slide. Nah, berikut alur pembelajaran secara kooperatif. Pertama, dilakukan oleh guru, yaitu penjelasan materi, merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Nah, di sini guru menjelaskan apa tujuan kita hari ini, apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu tentang belajar kelompok. Ini dilakukan oleh siswa. Tahapan ini dilakukan oleh guru setelah memberikan penjelasan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk oleh guru sebelumnya. Yang ketiga itu penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Nah, ini tergantung gurunya bagaimana tentang sistem penilaian dari pembelajaran kooperatif ini. Kemudian yang keempat yaitu pengakuan tim, adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim yang paling berprestasi. Nah, ini dianggap suatu metode reward bagi siswa yang telah bagus dalam melakukan pembelajaran kooperatif ini. Ini juga dapat memotivasi siswa agar terus belajar secara optimal untuk pembelajaran berikutnya. Oke, next slide. Yang ketiga yaitu model pembelajaran PAKEM. PAKEM di sini sebuah akronim dari partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, PAKEM ini merupakan model yang cukup baru di telinga kita, yaitu model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi, tujuan guru di sini adalah menjadikan siswa aktif. Nah, ini aspek dari model pembelajaran PAKEM. PAKEM yaitu ada komunikasi, interaksi, refleksi, dan pengalaman. Jadi ini saling berkaitan ya satu sama lain aspeknya. Oke, next slide. Yang keempat yaitu model pembelajaran inquiry. Seperti yang kita tahu, inquiry adalah pengamatan. Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, mengumpulkan data atau informasi, dan melakukan penyelidikan, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Sangat banyak ya. Di sini diartikan bahwa tujuan dari model pembelajaran inquiry sendiri untuk melatih siswa dalam berpikir kritis dan menyajikan hal-hal yang sistematis. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini tahapan model pembelajaran inquiry. Yang pertama,
identifikasi masalah dan pengamatan. Di sini guru sebagai fasilitator saja karena siswa akan berperan lebih banyak. Yang pertama yaitu guru menyajikan fenomena dan siswa melakukan pengamatan untuk menemukan masalah. Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan. Guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan kejadian dan fenomena. Nah, setelah siswa mengamati tadi, mereka akan terstimulasi. Bagaimana ya caranya untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana ya ini kok bisa seperti ini? Nah, guru yang akan membimbing siswa dalam mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, hal ini juga ditujukan agar siswa mampu berpikir kritis. Nah, tahap ketiga yaitu merencanakan penyelidikan. Guru mengorganisasikan siswa ke kelompok heterogen dan membimbing perencanaan penyelidikan. Nah, di sini sudah mulai terbentuk nih kelompok-kelompok kecil heterogen dan melakukan penyelidikan atas pengamatan tadi atau masalah-masalah yang sudah timbul. Nah, kemudian yang keempat, mengumpulkan data atau informasi dan melaksanakan penyelidikan. Di sini aksi dari siswa itu sendiri, yaitu guru membimbing siswa melaksanakan penyelidikan dan fasilitasi pengumpulan data. Oke, next slide. Tahap kelima yaitu menganalisis data. Guru membantu siswa menganalisis data beserta kelompoknya. Nah, ini merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. Bagaimana mereka menganalisis data, kemudian guru memantau. Yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Nah, guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan. Setelah ada masalah, kemudian diselidiki, ataupun pengamatan, timbullah sebuah pertanyaan yang kemudian diselidiki dan akhirnya muncullah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Nah, ini mereka tahap 7, tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, mereka setelah menemukan sebuah fenomena, kemudian mengetahui penyebab mungkin atau dampak-dampak yang akan ditimbulkan, kemudian menemukan solusi. Nah, setelah itu mereka mengkomunikasikan hasilnya atau mendemonstrasikan hasilnya di depan kelas. Seperti itu. Oke, next slide. Modul pembelajaran kontekstual (CTL). CTL di sini diartikan sebagai Contextual Teaching and Learning. Modul pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Oke, ini sedikit mirip ya dengan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran berbasis masalah. Namun pada kesempatan kali ini masalah-masalah yang ada di dunia nyata, artinya mereka menghadapi masalah-masalah yang berada di sekitarnya. Misal mereka masalah pedesaan yang umumnya terkena seperti pedesaan di pegunungan yang bencana alam longsor, dan mereka akan dihadapkan dengan masalah-masalah dunia nyata ini. Bagaimana cara mereka untuk mengatasinya, bagaimana cara mereka untuk evakuasi diri dan sebagainya. Nah, ciri khas contextual teaching and learning ini ditandai dengan 7 komponen utama, yaitu konstruktivis atau siswa mengkonstruksi sendiri masalah tersebut. Nah, kedua adalah inquiry, mengamati. Yang ketiga adalah questioning, guru membangun atau membimbing siswa dalam melakukan beberapa pertanyaan. Learning community, mereka belajar secara komunitas. Kemudian modeling, guru memperagakan atau mencontohkan sesuatu kepada mereka. Yang keenam yaitu refleksi tentang kegiatan mereka, dan authentic assessment. Nah, authentic assessment di sini kan meliputi beberapa penilaian, yaitu ada penilaian secara sikap, penilaian secara portofolio ataupun keterampilan yang telah mereka kerjakan, dan penilaian secara pengetahuan atau kognitif. Nah, berikut ini skenario dari pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Nah, setelah pemikiran, kemudian ke inquiry atau pengamatan tadi, kemudian mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan beberapa pertanyaan atau di sini sudah masuk ke komponen questioning. Kemudian yang keempat, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Di sini guru yang mengambil peran dalam model pembelajaran ini. Kemudian yang keenam, membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Dan yang ketujuh, melakukan penilaian secara objektif atau secara autentik tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, next slide. Nah, ini masuk ke materi terakhir kita, yaitu bagaimana cara guru untuk menentukan model pembelajaran yang tepat. Nah, hal ini dikutip di buku Nurdiansyah dan Ibu Variato Fayuni tahun 2016. Nah, dalam menentukan model pembelajaran yang tepat ini harus menetapkan beberapa pertimbangan ya. Ada pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, tujuan belajar itu kita apa, yang sebelum dirancang dalam RPP ya. Kita tahu bahwa seperti contohnya anak harus memiliki ranah sikap mampu menghargai temannya. Nah, oleh karena itu model pembelajaran yang tepat di sini harusnya kooperatif ya. Bagaimana cara mereka untuk bekerja sama, menghargai pendapat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Nah, bagaimana sih karakteristik siswa ini? Apakah mereka mampu untuk diajak aktif atau mereka lebih condong ke pembelajaran untuk pemecahan masalah, ataupun mereka lebih condong ke anak-anak ekstrovert yang cenderung menyukai belajar secara kooperatif dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangannya berhubungan dengan bahan materi pembelajaran. Nah, ini harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Bisa belajar IPS ataupun PKN, itu bisa dengan learning community. Nah, yang keempat yaitu pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Nah, ini dapat diartikan bahwa pertimbangan lain seperti sarana dan prasarana, sekolah, dan lain-lain. Oke, next slide. Ya, terima kasih. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan beberapa pemahaman bagi rekan-rekan mahasiswa tentang pentingnya kita untuk memahami ragam model pembelajaran dalam menyiapkan kita atau sebagai bekal kita nanti ketika menjadi seorang pendidik kelak. Nah, akhirul kalam saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.